berhenti. Yang pantas mati adalah kau. Awas naga kegelapan ini terlalu kuat. Bahkan formasi pedang pemusnah dewa pun berhasil ditembus. Jika tidak kubasmi hari ini, seluruh dunia akan terancam bahaya. Chen, lihat di bawah sana, ada belut kecil. Memang agak lemah, tapi cukup untuk latihanmu. Aduh, guru menjebakku lagi. Ini bukan belut kecil, ini naga sungguhan. Aku kalah lari cepat. Aman. Binatang buas tadi terlalu kuat. Makanya aku bawa kalian pergi dulu. Terima kasih senior atas pertolonganmu. Tak perlu banyak kata, aku masih ada urusan penting. Salam perpisahan. Senior, cepat! Segera perintahkan semua anggota aliansi, cari sampai ke akar-akarnya. Pasti dapatkan orang hebat itu. Jika mendapat bantuannya, aliansi keabadian pasti akan melesat tinggi. Guru, aku kalah lawan belut kecil itu. Itu artinya kau masih terlalu lemah. Aku memang masih terlalu lemah, tapi bagaimanapun, aku harus memenuhi janji 10 tahun dengan Yunxi. Guru, janji 10 tahun dengan Yunxi sudah tiba, aku ingin turun gunung mencarinya. Pergilah. Chen memiliki raga dewa gaib yang langka dalam 10.000 tahun. Dia jenius dalam kultivasi. Namun, tubuh ini sebelum usia 18, bakatnya tidak tampak seperti orang tak berguna. Kini raga dewa gaib telah sempurna. Dia juga harus mengambil kembali segala yang menjadi miliknya. Lihat, itu Dewi Luo. Wanita tercantik di langit raya kita. Dewi Luo tidak hanya cantik luar biasa, dia juga cucu kandung. Pemimpin aliansi keabadian, Hao Tian. Siapa yang menikahinya? Akan bermanja di pangkuan wanita cantik dan menggenggam dunia. Nona, waktu baik sudah dekat. Semua sudah berkumpul. Apakah panggung akan segera dibuka? Tidak. Masih ada satu orang. Yang belum datang panggung tak akan dibuka. Nona Luo, kakakku yang tak berguna, Ye Chen, mungkin sudah mati di luar. Apa gunanya kau terus menunggu? Lebih baik nikahi aku, Ye Feng. Biarkan aku melihat kecantikanmu yang tiada tara. Jangan mimpi, wajahku hanya kakak Ye Chen yang berhak melihat. Kakak Ye Chen, jika kau tak kembali, Yunxi lebih baik mati daripada menikah dengan yang lain. Tunggu. Masih ada aku. Yunxi. Yunxi, lepaskan gadis itu. Kamu yang bahkan tidak punya akar spiritual sampah mau jadi pahlawan super, hajar dia. Ayo pergi. Kak Ye Chen. Maaf, jangan takut. Yunxi saat aku besar nanti pasti akan menjadi pahlawan yang melindungimu. Kak Ye Chen. Kau benar-benar datang. Aku sudah bilang setelah selesai berguru pasti akan menikahimu. Kamu, yang bahkan akar spiritualnya belum terbangun, sampah masih berani bicara besar bilang mau menikahi Dewi Luo. Nona Luo jangan sampai tertipu oleh sampah ini. 10 tahun lalu karena tidak membangkitkan akar spiritual dia diusir dari keluarga Ye oleh ayahku. Sekarang usianya 28 dan tidak punya prestasi. Apa hakmu ikut turnamen perebutan pasangan? Setelah usia 18 jika belum bangkit akar spiritual, maka seumur hidup pasti tidak akan punya akar spiritual. Pantas saja kepala keluarga Ye dulu meninggalkan Ye Chen, anak sah, dan mencurahkan seluruh perhatian pada anak selir Ye Feng. Memang aku tidak punya kemampuan selama 10 tahun di gunung, bahkan ujung jari guruku tak bisa kusamai.
Tapi Yunsi sudah menungguku 10 tahun, bagaimanapun aku harus mencoba demi dia. Apa aku salah? 10 tahun yang lalu, kamu gagal menyelamatkan ibumu. 10 tahun kemudian, kamu hanya bisa melihatku memenangkan pertarungan ini. Menikahi Nona Luo dengan sah. Jika kamu tahu diri cepat pergi lagi pula. Sejak kecil sampai sekarang, kamu tidak pernah bisa mengalahkanku dalam hal apapun. Kamu. Kakak Ye Chen, jangan pedulikan mereka. Aku percaya hari ini kamu pasti bisa mengalahkan semua orang. Aku menunggumu menjemputku. Yunsi, Sundalaku sudah menyukaimu bertahun-tahun, tapi kamu selalu bersikap dingin padaku. Sebaliknya pada Ye Chen yang sampah ini bersikap panas seperti api. Baiklah. Maka hari ini aku akan membuat Ye Chen melihat dengan matanya sendiri tunangannya yang sangat dirindukannya menjadi wanitaku. Salam hormat, Tetua Luo menghormati Tetua Luo. Ayah, bagaimana kau datang? Aku baru saja menerima kabar hari ini ada seorang ahli misterius, satu serangan membunuh naga kegelapan 9 alam, menyelamatkan aliansi keabadian kita 3 tetua tertinggi. Aliansi keabadian sekarang sedang berusaha mencari pendahulu ini. Satu serangan bisa membunuh naga kegelapan 9 alam. Tingkat kultivasi seperti itu pasti seorang raksasa di bidangnya. Jika pendahulu ini berkenan kepada keluarga Ye kita pasti akan melesat. Konon ahli ini masih sangat muda, jenius yang luar biasa seperti ini, mengalahkan orang-orang di bawah ini ribuan kali lipat. Jika dia bisa menjadi menantu laki-laki Luo Changqing, betapa bagusnya. jika aku juga bisa memiliki kemampuan seperti itu, baru bisa benar-benar melindungi semua yang ingin kulindungi. Kakak Ye Chen, jangan iri pada orang lain. Aku percaya suatu hari nanti pasti bisa menjadi lebih dari ahli misterius itu, orang yang lebih kuat. Baiklah, turnamen perebutan pasangan ini akan dipimpin olehku. Babak pertama turnamen ujian bakat. Semuanya, pohon kering di depan ini bisa menguji bakat akar spiritual. Setelah pertandingan dimulai, kalian tinggal memasukkan energi spiritual kalian ke dalam pohon ini dan menjaga agar ia tetap hidup. Mereka yang berbakat sedang bisa membuatnya bertunas dan berdaun. Mereka yang berbakat luar biasa bisa membuatnya berbunga. Penatua Luo, bagaimana kalau seseorang sama sekali tidak punya bakat spiritual? Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak punya bakat spiritual, tentu tidak akan terjadi apa-apa. Apa di antara kalian ada yang tidak punya akar spiritual? Tentu ada, yaitu dia, Ye Chen. Seorang yang sudah 28 tahun, belum juga membangkitkan bakat spiritual apapun, benar-benar sampah. Benar-benar memalukan. Tidak punya bakat spiritual, berani ikut turnamen perebutan pasangan putriku? Apa kau kira aliansi keabadian ini tempat penampungan pengemis? Kau tes terakhir. Siapa duluan? Aku duluan. Menumbuhkan daun bakat biasa. Berikutnya, daun dan bunga bakat lumayan. Bagus. Berikutnya, sebelumnya semua sampah. Sekarang akan kutunjukkan apa artinya jenius sejati. bunga di puncak pohon bagus, bakat luar biasa. Hahaha, benar-benar anakku, Hendra Wijaya. Tidak seperti orang lain, hanya bisa bicara besar, hanya mempermalukan keluarga Ye. Ye Chen, lihat, inilah perbedaan antara kau dan aku. Kau hanya bisa jadi sampah tak berguna menonton aku dan Nona Luo menjadi suami istri. Kau... Jangan hiraukan mereka. Kakak Ye Chen, aku percaya padamu. Kali ini pasti bisa membuktikan diri dengan kekuatan. Yunsi sudah menungguku 10 tahun. Aku tidak bisa mengecewakan kepercayaannya. Meski aku masih sangat lemah, aku akan mencoba demi dia.
Ternyata memang tidak bisa. Tidak ada resonansi sama sekali, tidak punya bakat sedikit pun. Benar-benar orang tak berguna tanpa akar spiritual. Bahkan orang sakti misterius itu tidak mencapai seperseribunya, benar-benar buang-buang waktuku putriku. Inikah orang yang kau tunggu meski kau menutup wajah selama 10 tahun dan dicibir? Dia sama sekali tidak layak. Ye Chen, ku dengar 10 tahun ini kau pergi ke Gunung Megah untuk mencari guru sakti. Tapi setauku tempat itu tidak berpenghuni sama sekali, tidak ada orang sakti. Jangan-jangan kau cari gua lalu bersembunyi selama 10 tahun. Kau. Ye Feng, diam. Kakak Ye Chen tidak pernah berbohong. Dulu aku belum memiliki akar spiritual. Semua orang mengira aku tidak bisa berkultivasi. Hanya kakak Ye Chen yang bilang aku bisa. Sekarang aku sudah menjadi jenius nomor 1 aliansi keabadian. Jadi kalau dia bilang ada orang sakti, pasti ada orang sakti kakak Ye Chen. Jangan putus asa. Ini baru babak pertama. Kita masih punya kesempatan. Hanya Yunxi yang membelaku demi dia, biar seberat apapun, rintangan di depan aku harus bertahan. Baiklah, babak pertama selesai. Sekarang kita semua menuju ke lokasi babak kedua, ayo. Haotian lukamu. Pohon keabadian benda roh sejatiku baru saja diisi dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan itulah yang menyembuhkanku. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Seberapa kuat? 10.000 ranting berbunga postur menjadi abadi kekuatannya. Lebih kuat 100 kali lipat dari kita bertiga, dan sama dengan pendahulu yang menyelamatkan kita hari itu. Berasal dari satu sumber apa? Hari ini adalah turnamen perebutan pasangan cucuku. Mungkinkah pendahulu itu juga ikut? Ini kabar baik, cepat kita segera menyambutnya. Jangan sampai kita ceroboh. Putaran kedua ujian hati tangga ini bernama tangga surga. Tangga ini bernama tangga surga total. Ada 10 tingkat besar. Ini adalah aliansi keabadian. Ini adalah aliansi keabadian. Dibuat langsung oleh ketua aliansi Haotian. Bisa mengukur hati yang mencari Dao. Semakin tinggi tangga ini, tekanan hati Dao semakin kuat. Lihat. Setiap tingkat besar akan berdasarkan tekanan muncul warna yang berbeda aura tekanan. Semakin gelap warnanya, semakin besar tekanan hati Dao. Semakin tinggi didaki, semakin besar pencapaian masa depan. Tingkat 4. Jika ahli misterius itu datang, pasti bisa dengan mudah menginjak tingkat ke-10. Sayangnya orang sakti seperti itu keberadaannya tidak menentu. Sekelompok sampah. Tangga surga tingkat 7. Bagus, ini berarti hati Daomu sudah tidak kalah dari 3 ketua aliansi. Pencapaian masa depan tak terbatas ya. Kemampuan Ye Feng ini meskipun hanya setara 1/10.000 dari ahli itu, tetapi masih dianggap luar biasa, cukup untuk menjadi menantu laki-lakiku. Ye Chen, giliranmu naik dan mempermalukan dirimu. Semakin banyak malu yang kau timbulkan, semakin tidak layak menikahi Nona Luo. Tapi tenang saja, nanti aku dan Nona Luo saat menikah pasti akan mengundangmu. Lagi pula, kau juga bisa dianggap setengah pahlawan. Kali ini tidak boleh malu lagi. Kakak Ye Chen, semangat. Aduh, aku tinggalkan di tangga surga patung tingkat 10. Seketika diremukkan seseorang, bagaimana mungkin? Patung tangga surga itu memiliki setengah kekuatanmu. Ditambah aturan Daoxin yang istimewa. Kecuali seseorang memiliki kekuatan dan Daoxin jauh melebihi dirimu. Baru bisa menghancurkan patung itu seketika.
Turnamen perebutan pasangan babak kedua adalah ujian Daoshin di tangga surga. Pasti orang itu ahli yang membuat bunga beterbangan telah turun tangan. Ahli seperti ini datang mengikuti turnamen cucuku, turnamen perebutan pasangan. Adalah keberuntungan aliansi keabadian kita, bocah Luo Changqing ini. Jika dia melepaskan calon suami cucuku, aku akan mengambil nyawanya. Ayo, cepat cari calon suami cucuku, cepat. Naik satu tingkat langsung terpental, hasilnya sangat buruk. Kakak Ye Chen. Luo Yunxi, lihatlah. Inilah orang yang kau tunggu selama 10 tahun. Ye Chen, putriku untuk satu janji yang fana. 10 tahun ini, dia menolak banyak lamaran dari para pemuda jenius, menutup wajahnya untukmu selama 10 tahun. Berapa banyak gosip yang ia tanggung? Berapa banyak yang mengejeknya karena cintanya sia-sia. Tapi kamu masih kelihatan lemah. Apa yang bisa kau berikan padanya? Yunxi telah berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku terus mengecewakannya, aku tidak pantas untuknya. Ye Chen sekarang, bahkan calon mertuaku sudah melihat dengan jelas. Kau pecundang ya, memang lagi pula bahkan untuk gadis yang kau cintai kau tidak bisa membuatnya tidak terluka. Apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku? Cukup, Mas Ye Chen. Ayah, semua ini adalah kehendak hatiku sendiri. Mas Ye Chen, lihat aku. Apa kau lupa 10 tahun yang lalu? Di gang itu saat itu meskipun kau tidak memiliki akar spiritual, kau rela mempertaruhkan nyawamu untukku. Sejak hari itu kaulah satu-satunya pahlawan yang tiada tara. Daripada para pemuda jenius itu, 1000 kali lebih kuat. Mas Ye Chen, kumohon anggap saja demi Yunxi, coba sekali lagi ya. Seperti dulu kau melindungiku maju ke depan. Ya, waktu itu aku tidak kalah. Bagaimana kali ini aku bisa kalah? Bagaimana kali ini aku bisa kalah? Yunxi, aku bersumpah di babak berikutnya, meskipun hancur berkeping-keping, aku akan berjalan ke hadapanmu. Babak ketiga akan diuji oleh putri saya secara pribadi dalam ujian pertempuran nyata. Siapa yang bisa mengalahkan putri saya terlebih dahulu, itulah yang menjadi pemenang turnamen perebutan pasangan ini. Kakak Ye Chen, tenang saja. Aku pasti akan mempertahankan arena ini, tidak akan kalah dari siapapun. Orang yang akan aku nikahi hanyalah kamu. Nona Luo, pria sejati, seharusnya seperti master persekutuan Haotian yang diselamatkan oleh ahli misterius itu yang memandang rendah semua. Sedangkan sampah seperti Ye Chen tidak layak menjadi suamimu. Layak atau tidak, akulah yang memutuskan. Babak ketiga. Siapa di antara kalian yang maju duluan? Aku duluan. Aku maju. Dewi Luo terlalu kuat. Shuman adalah salah satu dalam turnamen perebutan pasangan ini yang terkuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan 10 jurus. Ingin mempertahankan arena demi sampah Ye Chen itu, mimpi. Nona Luo mohon bimbingannya. Silakan. Ini. Sepertinya babak kedua sudah selesai, mereka sudah ke babak ketiga. Tidak baik, babak ketiga adalah turnamen perebutan pasangan. Jika sesepuh itu bergerak sedikit saja, semua 10 murid utama digabung, tidak akan bisa menandingi satu jurusnya. Cepat pergi ke arena pertarungan terlambat, khawatir akan terjadi masalah besar, ayo. Yunxi, Ye Feng, ternyata sekuat itu tidak bisa demi kakak Ye Chen. Aku harus menang.
Yunsi. Nona Luo, pertarungan sudah selesai. Sudah ku bilang yang bisa menikahimu hari ini adalah putra surya, hanya aku. Mimpi. Nona Luo, anakku. Ye Feng adalah naga di antara manusia, sedangkan Ye Chen hanyalah pecundang yang memalukan. Kenapa kau memaksakan diri? Kakak Ye Chen bukan pecundang. Aku percaya suatu hari nanti dia akan berdiri di atas awan dan mempermalukan kalian semua. Kau Ye Feng, bahkan 1/1000 dari kakak Ye Chen pun tidak. Yungsi. Saat pertandingan berlangsung, tidak ada yang boleh mengganggu. Itu aturan yang ditetapkan Tetua Luo, benar kan, Tetua Luo? Sebelum pertandingan selesai, siapapun tidak boleh mengganggu pertandingan. Nona Luo, menyerahlah. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Ye Feng, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku Lo Yunsi, tidak menyerah. Hari ini, bahkan jika aku mati di atas panggung ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kakak Ye Chen siapapun. Kamu keras kepala. Nona Luo, aku bermimpi menunggu saat ini. 10 tahun ini. Aku ingin melakukan ini sudah lama sekali. Sekarang aku ingin kamu mengatakannya sendiri. Hanya aku, Ye Feng, yang bisa membuka kerudungmu dan melihat kecantikanmu yang luar biasa. Kerudungku hanya kakak Ye Chen yang bisa membukanya. Yunsi. Yunsi, cukup. Kamu bukan tandingan Ye Feng. Kamu tidak bisa bertahan di panggung ini. Ye Chen juga tidak seperti pendekar misterius itu yang bisa dalam situasi paling sulit menciptakan keajaiban. Jika kamu masih putri Luo Changjing, maka menyerahlah dengan patuh dan menikahlah dengan Ye Feng. Tidak. Aku tidak bisa menyerah. Aku belum menunggu sampai kakak Ye Chen kembali dari latihan pada hari dia menikahiku. Yunsi, jangan takut. Saat aku dewasa, aku pasti akan menjadi pahlawan hebat yang melindungimu. Aku percaya pada kakak Ye Chen-ku. Jadi aku tidak bisa menyerah. Sudah 10 tahun aku menunggu. Jangan sampai berhenti hari ini. Aku, Luo Yunsi, tidak akan menyerah. Seorang pria sejati punya istri seperti ini. Apalagi yang diinginkan? Baik. Tidak akan menyerah. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wanita yang tidak bisa kudapatkan. Ye Feng, orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Berhenti. Ini Kakak Ye Chen, Yunsi. di kehidupan selanjutnya aku tetap ingin menikah denganmu. Yunsi, tunggulah aku 10 tahun lagi. Aku pasti akan kembali setelah belajar dan menikahimu. Kakak Ye Chen tidak peduli berapa lama, Yunsi akan menunggumu kembali. Kerudungku hanya akan turun untukmu seorang. Kakak Ye Chen, jangan hiraukan mereka. Aku percaya hari ini kamu pasti bisa mengalahkan semua orang. Aku menunggumu untuk meminangku. 28 tahun hidupku. Tidak berhasil apa-apa. Semua orang tidak percaya padaku. Hanya kamu. Aku Ye Chen, jika bahkan orang yang kucintai tidak bisa kuperlindungi, lalu apa gunanya aku? kalau begitu, kau mati saja. Berhenti. Yang pantas
Bajingan, selama pertandingan siapa yang mengizinkanmu naik panggung dan menyerang diam-diam? Ye Chen, tadi sudah kukatakan, selama pertandingan tidak ada yang boleh naik panggung mengganggu. Kata-kataku kau anggap angin lalu. Segera turun. Yunxi, kau tidak apa-apa? Ye Chen, cepat pergi. Kau melanggar aturan. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Aturan? Yunxi, demi aku menanggung hinaan 10 tahun. Aturan kalian pernahkah melindunginya sedikit pun? Yunxi didorong ke ujung nyawa. Aturan kalian ada di mana? Mulai hari ini aturan Ye Chen adalah aturan. Ye Chen, Benar-benar konyol. Ye Chen, baru saja kau hanya dengan serangan diam-diam berhasil mendorongku mundur. Kau pikir kau benar-benar bangkit dari keterpurukan? Baru saja dengan serangan diam-diam hanya bisa menahan satu serangan Feng, sekarang berhadapan langsung dengan Feng. Ye Chen, kau mati. Tidak tahu diri. Bahkan jika mati, aku akan melindunginya. Kalau begitu pergilah mati. Itu tidak mungkin. Mustahil, Fenger. Kamu gimana? Satu jurus Ye Feng dikalahkan oleh Ye Chen hanya dalam satu jurus terpental. Hahaha, ini dia si jenius dari Langit Raya. Biasa aja. Aku kira jenius Langit Raya sehebat apa ternyata. Ya gitu-gitu aja, sungguh mengecewakan. Ini dia adalah putra suci perguruan banteng liar dari Padang Gurun. Tuo Bazun, yang tak terkalahkan di seluruh Padang Gurun, mampu bertarung dengan ketua perguruan ratusan jurus, seorang jenius luar biasa. Pantasan Ye Feng langsung terpental. Ternyata dia yang turun tangan. Ternyata Tuo Bazun yang bertindak bikin kaget aja. Makanya, Ye Chen si sampah tanpa akar spiritual, diberi waktu 100 tahun pun, dia nggak akan bisa seperti itu. Yunxi, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Kak Ye Chen. Ayo. Tidak, sama sekali bukan Tuo Bazun yang melakukannya, melainkan bocah ini. Kekuatan spiritualnya yang dahsyat seperti lautan pasti tidak palsu. Kalau jurus Ye Feng tadi diibaratkan sungai kecil, maka dia adalah samudra luas. Bocah ini jelas kuat banget kenapa pura-pura jadi sampah. Tapi bocah ini dengan kekuatan segitu dan rasa cintanya pada Yunxi yang begitu dalam, cukup pantas menjadi menantuku, Luo Changqing. Tetua Luo, aku datang tanpa diundang. Kamu nggak marah kan? Putra suci Tuoba datang jauh-jauh, ada perlu apa? Ku dengar hari ini cucu pemimpin Haotian dari Aliansi Keabadian Wanita Tercantik Sedunia, Luo Yunxi, mengadakan turnamen perebutan pasangan. Aku khusus datang untuk ikut. Wanita secantik ini pantasnya untuk yang seperti aku, putra surga. Anak nakal dari Manzhou berani datang ke Langit Raya dan berulah, dan ingin menikahi cucuku mimpi. Hei, Luo Haotian tua. Jangan marah-marah begitu dong. Urusan anak-anak muda, biarkan mereka selesaikan sendiri. Kita para orang tua cukup lihat saja di sini. Teguh Wicaksono kau, si barbar juga datang? Kenapa? Hanya kalian yang boleh mengadakan pesta di Langit Raya. Kami dari Padang Gurun tidak boleh ikut meramaikan. Hanya dengan satu orang sepertimu mau menghalangi kami bertiga? Kenapa? Coba saja. Takut sama kau? Fase ilahi. Kau berhasil mencapai fase ilahi? Jadi, Luo Haotian tua sudah kubilang urusan anak muda biarkan mereka selesaikan sendiri. Mungkin setelah hari ini kita berdua bisa menjadi besan, hahaha. Siapa mau jadi besan dengan barbar sepertimu? Namun kali ini sesepuh itu juga ada di sini. Dengan dia di sini, apalagi Tuo Bazun bahkan Teguh Wicaksono, si barbar tua, jika dia turun tangan sendiri, juga tidak akan cukup baik karena Ketua Teguh punya minat. Aku akan menemanimu menonton pertunjukan bagus, tapi nanti yang marah adalah dirimu.
Marah? Haha. Muridku tidak pernah kalah di antara sebayanya takut nanti yang marah adalah dirimu. Turnamen perebutan pasangan memang tidak diatur hanya untuk orang langit raya. Kalau begitu aku Putra Suci ikut sesuai aturan. Putra Suci Tuoba, sebagai orang luar ingin mempersunting putriku, harus diterima semua orang dulu. Kamu harus kalahkan semua. Peserta turnamen perebutan pasangan. Baru bisa dianggap menang. Hahaha, apa susahnya aku malah menginginkannya. Siapa di antara kalian yang tidak setuju, silakan maju. Kalau tidak ada yang naik wanita tercantik di langit raya, akan menjadi milikku. Dasar pengecut yang hanya berani menyerang diam-diam beraninya lawan aku. Ye Feng bertarung secara sportif. Benar tadi Tua Bazun menyerang diam-diam baru mengalahkan Ye Feng. Kalau bertarung langsung, mungkin Ye Feng bisa mengalahkan Tua Bazun membela nama baik Langit Raya. Saudara Ye, Perjuangkan harga diri Langit Raya. Feng Er jangan sampai menjatuhkan nama baik kultivator Langit Raya, tinggikan martabat keluarga Ye. akan kubuat kau orang biadab dari suku barbar ini merasakan kehebatan jenius Langit Raya dalam 100 jurus mengalahkanmu. Mengalahkanku? Haha, kalian dengar, jenius Langit Raya pandai bermimpi. Putra suci jenius Langit Raya ini bukan hanya lemah otaknya, juga kurang berfungsi, hahaha. Katak dalam tempurung berani mengaku bisa mengalahkan Putra Suci. Ayo biarkan Putra Suci lihat bagaimana kau mengalahkanku dalam 100 jurus. Terlalu lemah, terlalu lambat. Kalian para jenius Langit Raya, hanya segini kemampuan kalian? Tuoba Zun ini ternyata begitu hebat. Gerakan Ye Feng di depannya. Seperti anak kecil bermain lucu sekali. Tuoba Zun ini memang jenius yang luar biasa, dasar kuat, taktik matang. Bahkan aku untuk mengalahkannya setidaknya butuh ratusan jurus. Kau Tuoba Zun adalah jenius. Tapi calon menantuku ini adalah monster di antara monster, hahaha. Ayah, kapan masih bisa tertawa? Apa kau benar-benar ingin putrimu menikah dengan orang barbar itu? Putriku sayang, tenanglah, kau tidak akan menikah dengannya. Bertarung dengan satu tangan sulit? Sepertinya aku juga bisa. Jangan menghinaku. Menghinamu? Kau pantas dihina oleh Putra Suci ini? Aku hanya membuatmu tahu kau terlalu lemah. Permainan selesai. Sampah. Benar-benar sampah, Feng, kamu nggak apa-apa. Si Ye Feng ini adalah Langit Raya kalian, si jenius generasi muda ini. Gak sebanding muridku, bahkan setengah dari kekuatannya belum dikeluarkan. Generasi kalian terlalu lemah. Teguh Wicaksono. Jangan bicara terlalu yakin. Belum selesai. Mulut keras. Aku ingin lihat Langit Raya kalian mampu mengeluarkan tokoh seperti apa. Siapa lagi? Yang tidak terima boleh naik aku. Putra Suci masih bermurah hati hanya menggunakan satu tangan. Tadi bukannya bisa berteriak, kenapa sekarang jadi bisu? Langit Raya tidak ada orang, semuanya pengecut dan sampah. Karena tidak ada yang berani bertarung lagi, maka sesuai aturan Nona Luo adalah milikku, Putra Suci. Tetua Luo umumkanlah, mulai sekarang putri kesayanganmu adalah selirku yang ke-18. Siapa bilang tidak ada yang berani bertarung? Jangan-jangan Tetua Luo sendiri yang mau turun. Besar lawan kecil? Tentu bukan aku, Ye Chen. Kamu maju. Ye Chen, kamu yang maju. Ye Chen, apa aku tidak salah dengar? Menyuruh Ye Chen maju. Pertandingan 2 putaran itu, sampah yang selalu jadi juru kunci. Penatua Luo ini sudah gila marah. Atau dia ingin menggunakan tangan Tuoba Zun untuk menyingkirkan Ye Chen. Ye Chen, kamu habis. Sekarang bahkan Penatua Luo juga tidak bisa menerimamu. Semua tahu 5 tahun lalu Ye Chen diusir olehku dari keluarga Ye. Perbuatan Ye Chen hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye kami. Hidup atau mati Ye Chen keluarga Ye kami juga tidak bertanggung jawab. Ayah, kamu gila. Bagaimana kau biarkan kakak Ye Chen pergi mati? Bahkan jika kau sangat membencinya, kau tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Yunsi, aku tidak bermaksud membuatnya pergi mati. Aku tahu dia bisa menang. Menang? Kakak Ye Chen, apa kau tidak lihat 2 tes sebelumnya? Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan monster itu? Ye Chen, jika tidak ada yang naik panggung lagi, Yunsi akan menikah dengan Tuoba Zun.
kau berani demi Yunsi naik panggung bertarung? Aku bersedia. Demi Yunsi, aku bersedia melakukan apapun. Kakak Ye Chen, jangan pergi. Kau akan mati. Yunsi, tenang saja. Tua Bazun ini tampaknya tidak sehebat itu. Kurasa aku bisa menang. Bukan kurasa, pasti bisa. Ye Chen, percayalah pada dirimu sendiri. Tapi... Yunsi, percayalah padaku sekali saja. Ayah kau janji padaku, kakak Ye Chen, jika ada bahaya, kau harus segera menyelamatkannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Yunsi, tenang. Yang dalam bahaya bukan dia. Senior itu akhirnya naik panggung, sekarang aman. Hei Luo Haotian, tua kamu gila ya. Aku dengar dari semua orang di bawah. Yang namanya Ye Chen ini adalah seorang benar-benar sampah. Kalian masih berharap pada sampah ini bisa mengalahkan muridku? Apa dia sampah akan segera terlihat. Teguh Wicaksono. Tunggu saja. Muridku hanya perlu mengeluarkan setengah kekuatan, hanya satu jurus bisa menghancurkan bocah ini. Tadi kamu, bocah di bawah panggung bilang aku, Putra Suci tampaknya tidak terlalu kuat. Ya menurutku kamu juga tidak terlalu hebat. Baik. Aku, Putra Suci, telah menguasai padang gurun selama bertahun-tahun ini, pertama kalinya bertemu dengan orang sepertimu bodoh yang tidak tahu mati. Bagus, Ye Chen. Maut sudah di depan mata, masih keras kepala. Sepertinya kamu merasa umurmu terlalu panjang. Mencari mati. Aku, Putra Suci, berubah pikiran. Awalnya aku ingin mengalahkanmu dengan satu jurus, tapi sekarang aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Matilah. Kakak Ye Chen, hati-hati. Pukulan ini, sampah ini selesai. Lebih baik dihancurkan. Tak terlihat, tak pusing. Belum makan? Tenaga begitu kecil. Ini. Kau benar-benar bisa menangkapnya. Tinju ini begitu lemah, mengapa aku tidak bisa menangkapnya? Bukankah dia seorang sampah tanpa akar roh? Bagaimana dia bisa menangkapnya? Tinju Tua Bazun ini, mungkin Tua Bazun sedang mempermainkannya dan sengaja membiarkannya menangkap. Ya, benar. Tua Bazun sedang mempermainkan sampah ini. Benar, dia sengaja membiarkan sampah ini menangkap tinju itu. Jika tidak, tinju serius Tua Bazun ini, bahkan aku pun tidak bisa menangkap. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap? Mempermainkan? Tua Bazun tinju tadi jelas sudah sekuat tenaga. Kalau benar mau bicara mempermainkan, ini jelas Ye Chen yang mempermainkan Tua Bazun. Kau baru saja memukulku satu tinju, sekarang tinju ini harus aku balas. Tinju ini sangat kuat. Apa? Putra Suci. Kamu. Satu pukulan, sungguh satu pukulan, Tua Bazun kalah. Itu kan jenius nomor 1 di padang gurun, bahkan pukulan Ye Chen pun tidak bisa ditahan. Ini semua ilusi. Ini sampah, bagaimana mungkin begitu kuat? Menyembunyikan kemampuan. Anak durhaka ini terus menyembunyikan kemampuannya. Sungguh licik, bahkan orang tuanya sendiri dibohongi. Hatinya pantas dibunuh. Ayah, apakah ayah sudah tahu sejak lama? Iya. Jadi itulah mengapa ayah setuju permintaan konyol Tua Bazun itu. Ayah sudah tahu dari awal kakak Ye Chen bisa menang. Anak ini sulit ditebak. Apa? Zun Er, dia benar-benar kalah. Anak kecil bodoh. Berani melukai muridku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Celaka. Hei, nak! Beraninya kau memukul sekeras itu, melukai putra suci perguruan banteng liar kami. Kau pasti mati. Ketua kami tidak akan membiarkanmu lolos. Tapi dia yang memukulku duluan. Dia meninjuku sekali. Aku balas satu tinju. Adil banget kan? Siapa sangka dia begitu lemah, gak sanggup nahan. Mana bisa kusalahkan? Dasar anak tak tahu diri. Berani kau melukai muridku, kau harus bayar dengan nyawamu. Matilah kau. Hati-hati, senior. Itu ketua perguruan banteng liar Teguh Wicaksono. Dan ketua aliansi keabadian, Haotian. Tidak, bukan begitu. Pemimpin Haotian adalah puncak roh abadi. Teguh Wicaksono juga puncak roh abadi. Kenapa pemimpin Haotian terlihat sama sekali bukan tandingan lawan dari Teguh Wicaksono?
sia-sia. Hao Tian tua bangka, berani kau menghalangiku? Hari ini, tak ada yang bisa menyelamatkan bocah sialan ini. Kakek, apa kamu tidak apa-apa? Fase ilahi. Dia sudah mencapai fase ilahi. Fase ilahi. Ternyata dia adalah kultivator besar fase ilahi tidak baik. Kultivator besar fase ilahi. Sepertinya tidak begitu kuat. Hao Tian tua, karena kau memang ingin mati, maka aku akan mengambil nyawamu dulu, lalu bunuh bocah keparat ini. Yusi, cepat pergi. Aku benar-benar berhasil menangkapnya. Berhasil ketua aliansi Hao Tian ternyata. Berhasil menahan serangan tangan Teguh Wicaksono. Mustahil. Kau hanyalah tahap Yuan Ying, bagaimana bisa kau tahan? Serangan tangan fase ilahiku kau tahan tanpa terkalahkan? Kultivator besar fase ilahi. Sepertinya tidak begitu kuat juga. Ternyata yang menahan serangan tangan ini bukan ketua aliansi Hao Tian, melainkan Ye Chen. Serangan tangan kultivator besar fase ilahi bisa ditahan dengan mudah. Ye Chen ini monster macam apa? Senior, apakah kau juga seorang kultivator di fase ilahi? Kakek Anda adalah kakek dari Yunsi. Berarti Anda adalah sesepuh saya juga. Jangan panggil aku senior. Panggil aku Ye Chen saja. Kultivator yang lebih maju didahulukan. Kultivasi adalah yang utama. Mulai sekarang kita pakai aturan sendiri. Aku panggil kamu senior. Kamu sama seperti Yunsi. Panggil aku kakek saja. Baik. Anak muda. Siapa sebenarnya dirimu? Namaku Ye Chen. Kakek kamu mundur dulu dan istirahatlah. Aku yang akan menghadapinya. Senior, hati-hati ya. Aku tidak percaya di seluruh dunia ada seorang semuda ini, seorang kultivator besar di fase ilahi. Kau pasti hanya pura-pura. Kau akan mati. Fase ilahi, dia bagaimana mungkin dia ada di fase ilahi? Tidak mustahil. 5 tahun lalu dia bahkan tidak bisa merasakan energi spiritual. Dia sampah. Ini mustahil. Aku mengerti. Ye Chen adalah yang dicari-cari oleh aliansi keabadian di lembah yang mengalahkan naga kegelapan abadi dengan satu pukulan ahli misterius. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Aku adalah ayah kandung Ye Chen. Kalau aku bicara Ye Chen, pasti akan kembali ke keluarga Ye. Kalau keluarga Ye punya Ye Chen ahli fase ilahi ini, pasti bisa mencapai puncak langit raya. Tidak, anak ini murni dan dalam kekuatan spiritualnya sama sekali tidak kalah dengan diriku yang baru saja menembus fase ilahi, tapi dia begitu muda, mustahil. Dia bisa mencapai fase ilahi dengan latihan sendiri. Nah, aku tidak percaya di usiamu kamu punya kultivasi setinggi ini. Katakan kamu pasti punya harta karun yang luar biasa, yang membuatmu bisa melawan aku yang fase ilahi. Tidak ada guruku tidak memberiku harta apapun, hanya mengajariku kultivasi. Tebakanmu salah. Semakin ditutup, semakin ketahuan di tubuhmu kalau tidak ada harta karun itu kekuatan spiritualmu yang setara dengan fase ilahi. Bagaimana menjelaskannya? Harta. Ya, pasti begitu. Sudah kubilang sampah ini kok tiba-tiba jadi begitu kuat. Ternyata dapat keberuntungan yang luar biasa mendapatkan kesempatan besar. Kenapa keberuntungan sebesar ini jatuh ke tangan sampah ini? Kalau aku yang dapat harta itu, maka hari ini yang menjadi pusat perhatian dan mendapatkan gadis cantik adalah aku, Ye Feng. Ini tidak adil. Harta karun. Jika benar-benar harta karun yang bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu, Chen masih muda membawa harta berharga pasti akan mendatangkan bencana. Sebagai ayah kandungnya, sudah sepantasnya aku yang mengelolanya. Benar-benar, biarlah aku yang mengelola harta ini untuk sementara. Pasti bisa memimpin keluarga Ye menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar. Nak mengandalkan benda luar ini pada akhirnya hanya ilusi belaka.
Kultivasiku di tahap fase ilahi semua kudapatkan dari latihan keras ilmu dalam ini paling kokoh, bahkan dengan bertahan pun aku bisa mengalahkanmu. Ada apa ini? Daya tahan harta ini sungguh luar biasa. Kalau begini terus, tenagaku tidak akan cukup, mungkin aku benar-benar akan terperosok dalam kesulitan kecil. Oh. Pendekar besar tahap fase ilahi kekuatan terhebat hanya begini saja. Memang tidak seberapa kukira lebih hebat. Tidak, anak ini kelihatannya masih punya banyak tenaga cadangan. Aku baru saja menembus tahap fase ilahi, semua kekuatanku belum sempat kukokohkan. Jauh dari puncak, jangan biarkan dia terus bertahan seperti ini. Sudah, tidak usah main-main lagi, harus diakhiri. Tidak baik. Kenapa tiba-tiba mundur? Aku belum pakai tenaga. Nah, hari ini kamu beruntung. Aku baru saja mencapai level dewa. Kultivasiku belum stabil. Setelah aku kembali ke sekte hari ini, aku akan memperkuat kultivasiku. Suatu hari pasti akan merenggut nyawamu dan merebut hartamu. Mundur. Pergi begitu saja? Kakek. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan aliansi keabadian dari bencana besar kali ini. Kakek, cepat bangun. Aku tidak layak. Melihat ketidakadilan sudah sepatutnya membantu. Anak baik. Sekarang aku nyatakan, turnamen perebutan pasangan kali ini, pemenangnya adalah Ye Chen. Ada yang keberatan? Saudara Ye sangat kuat dan telah menyelamatkan aliansi keabadian dari krisis ini. Kami tidak keberatan. Tunggu, aku keberatan. Ye Feng, pertandingan selesai, pemenang sudah ditentukan. Apa pendapatmu? Dia Ye Chen hanya mengandalkan harta yang entah dari mana sehingga kebetulan memiliki kekuatan seperti ini. Harta adalah benda luar. Mana bisa dianggap sebagai kultivasinya sendiri? Jika aku memiliki harta seperti ini, pasti bisa lebih kuat darinya. Dan turnamen perebutan pasangan terdiri dari 3 putaran. Meskipun dia di putaran terakhir kebetulan mengalahkan Tuo Bazun. Tapi 2 putaran sebelumnya, ujian bakat pohon keabadian tidak bereaksi sama sekali. Ujian hati Dao bahkan naik 1 anak tangga lalu mundur. Itu semua dilihat oleh banyak orang. Jadi sesuai dengan turnamen perebutan pasangan aturan 2 dari 3 kemenangan, pemenang 2 putaran pertama adalah aku. Akulah pemenang sebenarnya. Dia Ye Chen hanyalah seorang sampah yang mengandalkan benda luar. Apa haknya untuk menikahi Dewi Luo? Sepertinya masuk akal. Penampilan Ye Chen di 2 putaran sebelumnya memang sangat menyedihkan. Jika dia menang karena benda pusaka, itu memang kemenangan yang tidak terhormat. Benar saja. Ye Chen, kamu sejak awal adalah sampah. Kamu akan jadi sampah seumur hidup. Apa hakmu? Pantaskah kamu dengan Nona Luo? Orang yang pantas untuk Nona Luo hanya aku? Siapa bilang Ye Chen tidak punya hasil di 2 putaran sebelumnya? Ini semua dilihat oleh semua orang. Pemimpin aliansi Haotian, Anda sangat dihormati. Apakah Anda akan memihak secara terang-terangan? Saya selalu bertindak adil. Ye Chen di 2 putaran sebelumnya bukannya tidak punya hasil, malah mendapatkan hasil yang luar biasa. Hanya saja kamu buta, tidak mengenali emas sejati. Lihatlah semua. Ini adalah Ye Chen hasil dari 2 putaran sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Itu tidak mungkin. Kita tidak bisa menandingi Ye Chen. Ternyata kakak Ye Chen bukan orang yang tidak berguna. Dia membuat pohon keabadian berbunga ribuan cabang. Dia baru saja melangkah ke 1 langkah dan langsung menghancurkan patung kakek. Dialah jenius sejati. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Ye Chen ini Bagaimana mungkin? Seorang jenius 1 dalam 10.000. Ini semua pasti palsu. Kami bertiga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mana mungkin palsu? Bakat Ye Chen sangat langka sepanjang masa. Ribuan cabang berbunga, kualifikasi menjadi abadi. Kekuatan Dao hatinya langsung menghancurkan patung Dao hatiku jauh di atas diriku. Coba tanya semua yang hadir. Siapa yang bisa menandinginya? Bahkan jika semua yang hadir digabungkan, mungkin tidak cukup untuk melawan saudara Ye sendirian.
Ye Feng. Sekarang kau, apa lagi yang bisa kau katakan? Kemari. Bawalah orang yang berbuat onar dan usir pengacau dari aliansi keabadian. Ye Chen, jangan sombong dulu. 10 tahun lalu kau sampah, dan seumur hidupmu kau tetap sampah. Kau cuma beruntung. Kau dapat harta karun. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Akulah pewaris sejati keluarga Ye. Chen, ayah salah. Ayah selama ini tertipu oleh Ye Feng yang licik, binatang itu. Selama ini, kau menderita. Kepala keluarga Ye, jika hari ini Ye Chen memaafkan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Tentu saja akan membawa Chen pulang. Setelah ini, Chen akan menjadi putra sah keluarga Ye. Pemimpin masa depan, aku akan memberikan sumber daya terbaik semuanya kepadanya dan memberinya kompensasi berlipat ganda. Namun, masalah bahwa ia memiliki harta berharga sudah diketahui semua orang. Harta semacam itu Chen masih muda, mungkin sulit untuk menjaganya. Jadi, bagaimana kalau harta ini diserahkan kepada ayah untuk diamankan? Ayah akan berjuang dengan tulang tua ini, pasti akan menghalangi untukmu orang-orang yang mengincar. Saat kekuatanmu cukup, ayah akan mengembalikan harta ini dalam keadaan semula. Bagaimana? sudah banyak bicara pada intinya. Yang kalian incar hanyalah Kak Ye Chen, harta yang ada padanya saja. Tidak pernah ada sedikit pun penyesalan tulus dan kasih sayang keluarga. Sebenarnya, aku tidak punya harta apapun. Aduh nak, untuk apa kau bohongi ayah sekarang? Kalau bukan karena harta itu, lalu bagaimana dengan kultivasi tingkat Huashen? Bagaimana menjelaskannya? 10 tahun lalu kau masih seorang yang tidak bisa berkultivasi. Orang biasa. Dalam 10 tahun, kau dari orang biasa menjadi tingkat Huashen. Jika ini diceritakan, anak 3 tahun pun tidak akan percaya. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Dan juga demi keluarga Ye menitipkan harta ini pada keluarga untuk diamankan. Ini bisa melindungi keselamatanmu, juga bisa memperkuat keluarga kita saling menguntungkan. Ayo, serahkan harta ini kepada ayah. Aku Ye Chen, kau bukan keluargaku. Sekarang pergilah kau. Usir mereka semua. Sampaikan perintahku sebagai pemimpin aliansi mulai hari ini. Keluarga Ye dari Langit Raya. Masukkan ke dalam aliansi keabadian daftar yang tidak akan pernah berhubungan. Semua yang berhubungan dengan keluarga Ye akan dianggap musuh aliansi keabadian. Ye Chen, dasar anak durhaka. Aku melahirkanmu dan membesarkanmu hanya untuk menjagakan harta bagimu. Bukannya aku tidak akan mengembalikannya. Kau perlakukan seperti ini ayah kandungmu sendiri. Kau akan mati dengan hina. Kau akan mati dengan hina. Kau akan mati dengan hina. Kakek-kakak tidak mungkin juga berpikir aku punya harta karun, kan? Kakak bercanda, kakak adalah penyelamat kami bertiga, penyelamat dan telah membebaskan aliansi keabadian dari kesulitan. Tidak peduli bagaimana kakak memiliki kultivasi setinggi ini. Tetaplah dermawan besar bagi aliansi keabadian. Aku Luo Haotian, yang sangat kuhormati. Kakak Ye Chen, apapun yang ada padamu, apakah ada harta atau tidak, apakah jenius atau pecundang, aku tetap menyukaimu yang setia dan berintegritas menepati janji kakak Ye Chen selamanya. Belum resmi menikah siku tanganmu sudah bengkok keluar. Kalau sudah menikah ayahmu ini pasti harus minggir. Ayah, apa yang kau katakan sembarangan? Sudah, nak kau menutupi wajahmu selama 10 tahun untuknya. Sekarang, Ye Chen kembali memenangkan pertarungan dan menjadi suamimu. Sekarang, kerudungmu sudah waktunya dibuka. Kalau tidak, orang akan mengira putriku Luo Changqing jelek dan tidak menarik, tidak layak dilihat. Ayah, kaulah yang tidak layak dilihat. Kakak Ye Chen, tolong lepaskan kerudungku, boleh? Baik.
Cantik sekali gadis ini hanya ada di langit. Pantaskah dia wanita tercantik nomor 1 di langit raya benar-benar terkenal? Ini dia putriku Luo Changqing, putriku kamu bocah beruntung. Baik. Baik. Pria berbakat, wanita cantik pasangan surgawi. Sebaiknya pilih hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan ini. Ayo, sekarang kita pilih hari. Yongxi, kamu cantik sekali. Kak Ye Chen, Yunxi, 10 tahun lalu aku berjanji padamu pergi ke gunung belajar bela diri. Setelah aku selesai belajar dan kembali aku akan menikahimu. Hari ini, akhirnya aku berhasil. ya aku selalu tahu Kak Ye Chen pasti bisa melakukannya. Ye Chen, Luo Yunxi, kalian sepasang pria dan wanita jalang aku Ye Feng bersumpah demi langit aku pasti akan membuat kalian mati celaka. Hamba Ye Feng salam, Tuan Ti tidak tahu Tuan ada perintah apa. Kau tahu aliansi keabadian? Tak tahu. Hamba baru saja dari aliansi keabadian usai turnamen perebutan pasangan. Turnamen perebutan pasangan? Siapa yang mengadakan? Itu adalah ketua aliansi keabadian cucu perempuan Haotian, Luo Yunxi. Luo Yunxi, apa katamu? Klan Luo berani sekali. Berani diam-diam mengadakan untuk Nona turnamen perebutan pasangan. Nona. Tuan Anda adalah? Aku Long Xuan. Berasal dari pusaka bumi klan Cahyadi. Salah satu dari 4 klan kuno adalah klan Cahyadi pemimpin pasukan bulu hitam. Klan Cahyadi dari pusaka bumi. Seluruh benua Xianwu terbagi menjadi 9 wilayah. Di antara 9 wilayah itu pusaka bumi adalah yang tertinggi. Kedudukannya di atas 8 wilayah lainnya. Dan 4 kuno besar di pusaka bumi, salah satu dari 4 klan Cahyadi adalah raksasa yang tak tertandingi menghancurkan aliansi keabadian seperti menginjak semut. Jika aku bisa mendekati klan Cahyadi. Ternyata Tuan dari klan Cahyadi. Pusaka bumi aku Ye Feng bersedia mengabdi kepada Tuan dengan setia. Kebetulan, dalam perjalananku ini aku kekurangan seorang pelayan yang mengenal langit raya. Bagaimana tak mengikutku? Mau, sangat mau. Aku 100% mau. Klan Cahyadi ini adalah pelindung yang jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari aliansi keabadian. Jika aku bisa mendapatkan pengakuan dari klan Cahyadi aku, Ye Feng pasti bisa bangkit. Ye Chen, kau tunggu saja. Tuan, setahu saya, Luo Yunxi itu adalah kepala tetua aliansi keabadian putri dari Luo Changqing. Sepertinya bukan pemarga Cahyadi, Tuan. Apakah Tuan salah mencari? Luo Changqing memang benar ayah Nona, tapi ibunya adalah kepala klan Cahyadi saat ini. Oh, Bex. Dahulu, kepala klan jatuh dalam kesulitan melarikan diri ke langit raya dengan Luo Changqing pernah memiliki hubungan singkat melahirkan Nona. Saat itu juga terjadi gejolak internal di klan Cahyadi. Untuk melindungi keselamatan Nona, maka dia sementara dititipkan di aliansi keabadian. Sekarang kepala klan telah menenangkan klan Cahyadi. Jadi, saya datang untuk menjemput Nona pulang. Oh ya, tadi yang kamu sebutkan tentang turnamen perebutan pasangan, bagaimana ceritanya? Begini Tuan, beberapa waktu lalu aliansi keabadian mengadakan turnamen perebutan pasangan untuk Nona. Sekarang Nona sudah memiliki tunangan. Apa katamu? Nona sudah bertunangan? Siapa orang itu? Lapor Tuan, orang itu adalah sampah tanpa akar spiritual. Dalam turnamen perebutan pasangan dia juga menggunakan cara curang. Itulah cara dia menang. Seorang sampah yang hina berani menyentuh Nona kita? Hahaha. Bagus sekali klan Luo, bagus sekali aliansi keabadian. Kalian sangat berani. Kepala keluarga sudah lama menetapkan pertunangan Nona dengan putra mahkota klan Gunawan. Dan kalian berani menjodohkan Nona dengan orang lain. Mencari mati. Ye Feng, tunjukkan jalan. Segera pergi ke aliansi keabadian. Aku akan menjemput Nona sendiri. Dan sampah yang mencoreng nama baik Nona itu akan kucincang habis. Baik Tuan, silakan ikut saya.
Luo Yunxi ternyata punya latar belakang seperti itu? Ye Chen, kamu pikir kamu menang? Mimpi. Nona dari klan Cahyadi juga bisa kau sentuh? Yunxi, aku sudah menemui guru. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Aku menunggumu. Kakak Ye Chen, hati-hati di jalan. Sampaikan salamku kepada gurumu. Baik, tunggu aku. Ayah, beberapa hari yang lalu, baru saja selesai turnamen, sekarang sudah mau bicarakan tanggal pernikahan. Kamu begitu terburu-buru, cucu perempuan kesayanganmu ini akan kau nikahkan. Yang buru-buru bukan aku, melainkan ada orang lain. Kakek, kau omong kosong. Mana ada aku yang buru-buru? Siapa kau? Berani masuk ke aliansi keabadian tanpa izin. Aneh. Aura ini rasanya familiar, seperti pernah kuliah di suatu tempat. Luo Changqing. Lama tidak bertemu. Ternyata kau. Klan Cahyadi dari Pusaka Bumi. Kenapa mereka datang? Klan Cahyadi itu klan dari ibuku. Long Xuan. Dulu aku sudah sesuai perjanjian memutus hubungan dengan klan Cahyadi. Tidak ada lagi hubungan. Hari ini kau datang dengan banyak orang. Ada urusan apa? Feluang, perkara dulu kau lakukan cukup baik. Kepala klan menghargai jasamu membesarkan Nona. Aku datang hari ini, awalnya membawa hadiah sebagai penghargaan. Tapi Luo Changqing, kau sama sekali tidak boleh diam-diam untuk Nona mengadakan acara sialan ini, turnamen perebutan pasangan. Apalagi menikahkan Nona dengan seorang sampah yang tidak memiliki akar spiritual. Long Xuan. Yunxi adalah putriku. Aku mengurus pernikahannya memilih menantu yang baik. Itu sudah sepantasnya. Apa urusan kalian klan Cahyadi? Menikahkan Nona dengan sampah tanpa akar spiritual adalah penghinaan terbesar. Kamu. Nona memiliki darah mulia klan Cahyadi. Mana bisa dinodai sampah rendahan? Ye Chen bukanlah rakyat rendahan. Siapapun kamu, jangan kau bicara begitu tentang dia. Nona, aku hanya mengemukakan fakta saja. Orang itu memang tidak pantas untukmu lagi pula. Tuan rumah sudah untuk Nona mengatur pertunangan. Pihak lawan adalah salah satu dari 4 keluarga kuno utama di Pusaka Bumi, sama seperti klan Cahyadi Tuan Muda Klan Gunawan. Statusnya mulia, bakatnya luar biasa. Denganmu baru pantas dan sepadan. Perjalananku kali ini adalah menjemput Nona kembali ke Pusaka Bumi. Menikah dengan Tuan Muda Klan Gunawan menikah. Pertunangan. Putriku sudah bertunangan. Dalam waktu dekat akan menikah, klan Cahyadi tidak perlu ikut campur. Benar, aku Luo Yunxi. Seumur hidupku hanya akan menikah dengan kakak Ye Chen, seorang tuan muda klan Gu. Tidak ada hubungan denganku. Panglima Long. Buah yang dipaksa tidak manis, kumohon Anda pulang. Sampaikan kepada kepala klan Cahyadi restui pasangan yang saling mencintai ini. Restui? Kamu pikir masalah hari ini? Apa bisa kamu pilih? Kamu apa maksudmu? Artinya aku datang hari ini, menjemput Nona kembali ke Pusaka Bumi, adalah suatu keharusan. Setuju pun harus menjemput, tidak setuju pun tetap menjemput. Kurang aja. Yunxi, kau salah besar. Klan Cahyadi di Pusaka Bumi betapa dahsyatnya mereka, jauh lebih kuat daripada aliansi keabadian, lebih dari 100 kali lipat. Tuan Muda Gu, betapa tingginya status, kedudukan, dan kekuatannya. Sedangkan Ye Chen yang sampah itu tidak bisa dibandingkan. Ini adalah kesempatan besar untuk naik kelas. Ye Feng, kau benar-benar anjing yang tidak tahu terima kasih. Cepat sekali kau menjilat dan berganti majikan baru. Apa? Kurang puas jadi anjing di klan Ye? Sampai di Pusaka Bumi pun kau tetap jadi anjing. Kau kurang ajar. Tuan, Nona sepenuhnya terpengaruh oleh Ye Chen. Hanya memikirkan dia.
Jika sampah itu tidak disingkirkan, biarpun Nona dibawa pulang, Nona pasti masih kepikiran soal itu. Semut yang menodai kehormatan Nona. Aku tidak akan membiarkan dia hidup di dunia ini. Aku beri kalian waktu 10 napas untuk menyerahkan orangnya. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kurang ajar! Longxuan, kau pikir aliansi keabadian tidak punya orang? Hari ini kau mau membawa cucuku pergi dari depan mataku? Tanyakan pada tinjuku apakah dia setuju. Tak tahu diri. Still lion. Sia-sia melawan. Huashen, kau juga Huashen. Ayo maju bersama. Hanya semut. Tidak bisa bergerak. Sial. Lepaskan aku. Nona, maaf. Lepaskan kalian, lepaskan aku, ayah, kakek. Tuan Yechen si sampah pasti bersembunyi di aliansi keabadian. Sekarang bersihkan sampai ke akarnya. Ye Feng, dasar pengecut, kau sendiri kalah melawan kakak Yechen. Gunakan cara keji seperti ini, kau akan mati mengenaskan. Ini demi meringankan beban Tuan dan menghilangkan kekhawatiran Nona. Luo Changqing, di mana semut itu sekarang? Katakan, aku bisa memberinya kematian yang cepat. Yechen, dia sudah pergi, kau tidak akan menemukannya. Ternyata benar tidak ada. Orang tidak berguna itu. Kenapa keberuntungannya begitu bagus? Dia malah kabur. Dia beruntung dia berhasil selamat. Jika dia berani lagi punya niat buruk terhadap Nona dan berkhayal, kemanapun dia lari, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, hancur jiwa dan raganya. Ayo bawa Nona kembali ke pusaka bumi. Bajingan, kembalikan putriku. Changqing, tenang. Apa gunanya kau mengejarnya? Apa kau bisa melawan Longxuan? Hanya akan menambah rasa malu menyaksikan Yunxi dibawa pergi. Ku sangat tidak berguna. Bahkan tidak bisa melindungi putriku sendiri. Klan Cahyadi adalah monster raksasa yang bercokol di pusaka bumi yang sangat besar, yang tidak bisa kita lawan. Sekarang hanya bisa menunggu Yechen kembali dan merencanakan dengan matang. Kakek aku pulang, aku juga membawa guruku kembali, kita bisa membahas tanggal pernikahan. Kakek, ada apa denganmu? Kenapa semuanya terluka? Di mana Yunxi? Yechen, Yunxi. Dia dibawa pergi oleh seseorang. Apa? Dibawa pergi oleh siapa? Kemana? Ya, ibunya Yunxi yang menyuruh orang membawanya pergi. Kalau begitu, tentu saja ibu belum tahu hubungan antara aku dan Yunxi. Setelah aku pergi ke pusaka bumi, menjelaskan semuanya padanya, aku yakin dia akan mengerti dan menyetujui kita. Anakku, kau tidak tahu ibumu itu di matanya. Hanya kekuasaan, kekuatan, dan kepentingan keluarga. Dia paling mementingkan latar belakang keluarga. Dulu jika dia tidak dalam kesulitan, perlu meminjam kekuatan aliansi keabadian untuk pulih. Dia juga tidak mungkin melahirkan Yunxi bersamaku. Kau berasal dari keluarga sederhana. Di matanya, kau hanyalah semut tanpa latar belakang. Dia pasti tidak akan membiarkanmu bersama Yunxi. Kelahiran. Latar belakang.
siapa bilang muridku Ye Chen tidak punya latar belakang? Paman, ini guruku Mu Fei Cui. Seniormu mungkin kau belum tahu klan Cahyadi di Pusaka Bumi adalah... Klan Cahyadi di Pusaka Bumi, ya aku tahu. Bukankah itu hanya bertempat di Pusaka Bumi yang susah payah masuk 4 keluarga besar klan Cahyadi itu? Kau juga tahu 4 keluarga itu? Struktur Pusaka Bumi selalu terdiri dari 1 akademi dan 4 klan. 1 akademi, maksudnya Akademi Langit, yang berdiri di puncak Pusaka Bumi, transenden dan tak tersentuh, tak ada yang bisa menandinginya. 4 klan, yaitu Cahyadi, Gu, Qin, dan Xiao, 4 klan kuno yang agung. Tapi bahkan keempat klan ini saling berebut untuk mengirim anggota muda mereka belajar di Akademi Langit demi mendekatkan diri. Apa aku benar? Senior ternyata tahu banyak tentang urusan Pusaka Bumi. Mungkinkah Anda... Aku memang berasal dari Pusaka Bumi. Guru Anda bukan orang Langit Raya? Chen Er, ceritanya panjang. Suatu hari nanti, gurumu akan menceritakannya pelan-pelan. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah pernikahanmu. Klan Cahyadi yang sombong sekali, berani meremehkan muridku Mu Fei Cui. Sudah lama tak pulang, ada beberapa orang yang lupa rasa sakit. Kali ini pasti akan memberi mereka pelajaran. Guru kekuatan klan Cahyadi sangat kompleks, banyak master, tidak mudah ditangani. Long Xuan juga seorang ahli di level deifikasi. Di dalam klan Cahyadi mungkin masih ada keberadaan yang lebih menakutkan. Perkara ini harus dipertimbangkan dengan matang, jangan lengah. Aku tahu batasku hanya sekelompok orang yang berpikiran sempit. Guru, kalau begitu apa rencana Anda? Bagaimana bertindak? Bagaimana? Langsung menyerbu klan Cahyadi merebut kembali istri muridku sekaligus bertanya pada Dewi Cahyadi, siapa yang memberinya keberanian berani merusak kebahagiaan muridku? Menyerbu klan Cahyadi ini? Senior ini sepertinya kurang baik. Bagaimanapun juga itu adalah keluarga ibu dari Yunxi. Jika sampai terjadi pertikaian, Yunxi akan berada di tengah-tengah. Pasti sulit baginya. Benar. Apa yang salah? Merekalah yang tidak sopan duluan. Ye Chen, lihat ini. Guru, tenangkanlah hati Anda. Elder Luo, tenanglah. Apa yang saya katakan tadi hanya omongan marah. Bagaimanapun juga klan Cahyadi calon keluarga istri Chen Er. Bertindak keras langsung akan merusak hubungan baik, juga akan membuat anak itu, Yunxi, merasa sulit. Kebijaksanaan senior, jika tidak perlu mohon jangan gunakan kekerasan. Tidak pakai kekerasan. Kita dengan klan Cahyadi berdiskusi baik-baik. Diskusi baik-baik, ini bagaimana caranya? Klan Cahyadi tidak suka Chen Er karena asal-usulnya rendah dan tidak punya latar belakang. Kalau begitu kita beri mereka sebuah latar belakang yang tak bisa ditolak, ditambah lagi dengan Chen dirinya sudah cukup. Kemampuan untuk mengalahkan semua teman sebaya, 2 cara sekaligus membuat mereka tak bisa berkata apa-apa. Rencana ini sangat bagus, jika bisa seperti itu benar-benar membuat semua senang. Chen 3 hari lagi adalah Akademi Langit, acara penerimaan siswa tahunan pada saat itu. Para jenius dari Pusaka Bumi, termasuk yang terbaik dari 4 keluarga besar, akan berkumpul semua. Yang bertunangan dengan Yunxi, tuan muda keluarga Gu itu, pasti juga akan ikut. Guru, maksud Anda adalah? Kamu ikut acara penerimaan siswa baru. Di bawah pandangan semua orang, kalahkan secara langsung tuan muda dari keluarga Gu itu. Menangkan gelar juara mahasiswa baru. Buktikan dengan kemampuan bahwa kamu lebih dari yang dipilih klan Cahyadi, semua yang disebut jenius, jauh lebih kuat 100 kali lipat. Bagus, Akademi Langit juara penerimaan selalu mengguncang Pusaka Bumi. Jenius yang luar biasa, masa depan yang cerah. 4 keluarga besar juga merebut dengan gencar. Jika Ye Chen bisa meraih juara, dengan kekuatan ini saja klan Cahyadi itu juga tidak berani meremehkan. Benar. Dalam hal kekuatan, terserah Chen Er sendiri yang berusaha. Sedangkan latar belakang, aku, adalah latar belakang yang paling kuat bagi Chen Er. Guru, aku bagaimana kalau aku tidak dapat juara? Bukankah guru selalu bilang aku lemah? Chen Er, guru bilang kamu lemah itu untuk mengasah hatimu, hanya cara untuk memotivasi dirimu.
Kamu sekarang udah kuat. Sudah tidak perlu cara seperti itu. Guru, kau menipuku? Siapa suruh kau bersikap seperti anak kecil? Apapun yang kukatakan kau percaya. Guru, kau juga terlalu berlebihan. Baiklah, Chener, cepat bereskan barang-barangmu. Besok pagi-pagi kita akan berangkat menuju pusaka bumi. Paman kakek, tenanglah. Pasti aku akan membawa Yunsi kembali dengan selamat. Anak baik, aku percaya padamu, hati-hati dalam segala hal. Hati-hati ya. Guru. Guru Yechen ini auranya tak terduga. Dalam pembicaraannya terhadap kekuatan top di pusaka bumi sangat paham, bahkan agak meremehkan. Siapa sebenarnya identitasnya? Aku pernah membaca beberapa naskah kuno, fragmen kitab kuno yang samar-samar mencatat Akademi Langit pada saat pendiriannya. Tampaknya ada seorang pendiri yang sangat jenius, orang ini. Bermargamu. Maksud Anda? Chen, aku akan menemui beberapa orang lama. Kamu daftarlah sendiri dulu. Sesuai prosedur, ikuti ujian saja. Ingat, bertindaklah dengan bebas, jangan ragu. Guruku sangat percaya padaku, aku tidak boleh mempermalukannya. Yunsi. Nona kepala keluarga sudah setuju asalkan kamu tenang belajar di Akademi Langit ini. Akan mengatur Luo Changqing dan yang lain datang ke pusaka bumi untuk bertemu denganmu. Jangan berpikir kabur lagi. Baik, aku akan lakukan seperti yang kalian katakan, bergabung dengan Akademi Langit. Yunsi. Kak Yechen. Orang tak berguna ini, bagaimana dia juga datang ke pusaka bumi, tapi datangnya pas di aliansi keabadian kau kabur. Sekarang kau datang sendiri untuk mati, kebetulan memanfaatkan tangan Long Xuan untuk menyelesaikan masalah besar ini. Xuan, orang itu yang terus mengganggu Nona, orang tak berguna yang tidak tahu diri, Yechen. Baik, bagus, berani-beraninya mengejar sampai ke pusaka bumi dan menghina Nona di depan umum. Benar-benar mencari mati. Kakak Yechen, kenapa kamu datang? Tentu saja aku mencarimu. Aku akan membawamu kembali. Tidak. Kakak Yechen, cepat pergi. Long Xuan sangat kuat, dia akan membunuhmu. Cepat pergi. Baru sekarang mau pergi? Terlambat. Aku tidak akan biarkan kau menyakitinya. Jika kau berani menyakiti kakak Yechen, sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku serius. Nona, mohon minggir. Semut rendahan seperti ini sama sekali tidak pantas untuk darah mulia Anda. Keberadaannya sendiri sudah menodai klan Cahyadi. Kalian, jaga Nona baik-baik. Ya, patuh. Nona, silakan minggir agar tidak melukai Anda. Ye Feng, dasar orang rendahan. Serang! Ye Feng, kenapa kau di sini? Yechen, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Hari kematianmu telah tiba. Tangkap sampah ini. Tangkap sampah ini. Hari ini, aku Yechen ada di sini. Jangan ada yang berani bawa Yunsi pergi. Itu komandan pasukan bulu hitam klan Cahyadi, Long Xuan. Long Xuan, dia yang di tahap transformasi menengah. Sudah jarang ada lawan, seorang dewa pembunuh. Siapa anak di hadapannya itu? Berani-beraninya macam-macam sama dia?
Mukanya asing banget, tapi dari pakaiannya sepertinya bukan orang pusaka bumi. Anak ini tamat. Dia berurusan dengan Long Xuan. Mungkin akan langsung dibunuh di tempat. Ye Chen, hari ini kau tidak akan bisa lolos. Bangsat kecil, berani-beraninya kau melukai orang klan Cahyadi. Bajingan, berani sekali kamu, berani melukai orang klan Cahyadi. Mereka yang memulai duluan, mereka mau membawa Yunsi pergi. Aku membela diri, itu wajar. Wajar? Di pusaka bumi, kehendak klan Cahyadi adalah hukum. Kamu yang datang dari daerah terpencil, sampah hina. Bahkan jika orang klan Cahyadi ingin membunuhmu, kamu hanya pantas menunggu kematian. Tidak punya hak untuk melawan. Kalian boleh memukul orang, tapi tidak boleh melawan balik? Logika seperti ini, baru pertama kali ku dengar. Pertama kali dengar bagus. Nim juga akan menjadi kali terakhirmu mendengarnya. Karena hari ini kamu pasti mati. Coba saja. Coba saja. Kak Ye Chen. Long Xuan dia dari klan Cahyadi, pemimpin pasukan bulu hitam. Kekuatannya sangat besar. Dulu di aliansi keabadian, satu serangan saja membuat kakekku batuk darah dan terluka. Kamu harus sangat hati-hati. Yunsi, percayalah padaku. Sungguh setia dan penuh kasih. Seekor semut dari daerah terpencil, tidak punya kemampuan lain. Kepercayaan diri buta ini sungguh membuat orang terkesan. Sayangnya, terlalu percaya diri, itulah kebodohan. Kata-kata ini, kembali ku katakan padamu. Mencari mati. Cepat sekali. Selesai, anak ini tidak bisa bereaksi sama sekali. Matilah, sampah. Tangkap. Berhasil ditangkap. Dia ternyata menangkap serangan Long Xuan. Mustahil. Pasti lagi mengandalkan benda itu, pasti sampah ini dia sendiri tidak ada apa-apanya. Bisa menangkis seranganku yang berkekuatan 70%. Kekuatan spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan fase ilahi awal biasa. Tapi menurut Ye Feng Ye Chen ini hanya mengandalkan semacam benda ajaib yang kuat, baru bisa melawan kultivator fase ilahi. Mengandalkan kekuatan eksternal adalah jalan pintas, pada akhirnya adalah jalan sesat. Nak, benda di tubuhmu lumayan bagus, bisa membuatmu untuk sementara melawan kekuatanku. Tapi semua berhenti kebal di sini. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan benda luar. Berhenti. Tuan Shi, apa maksudmu? Anak ini adalah orang yang harus dibunuh oleh klan Cahyadi. Ini adalah perintah langsung dari pemimpin klan kami. Komandan Long di depan gerbang Akademi Langit dilarang keras bertengkar pribadi atau balas dendam. Ini adalah aturan besi Akademi, kau sudah melanggar batas. Tapi Tuan Shi, orang ini... Tak perlu bicara lagi, di mataku di sini hanya ada siswa baru yang mendaftar ujian masuk Akademi. Tidak ada musuh klan Cahyadi, Komandan Long. Jika kepala klan Cahyadi tidak puas, bisa datang sendiri ke Akademi saya. Nak, kamu beruntung. Peraturan akademi bisa melindungimu sementara tapi tidak selamanya. Kekuatanmu ini hanya bergantung pada alat eksternal, tapi ujian masuk dilarang keras menggunakan benda-benda pusaka atau kekuatan luar. Aneko ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan benda luar itu. Ternyata mengandalkan benda berharga, pantas bisa menahan serangan Tuan Long Xuan. Kukira juga anak dari pinggiran mana mungkin punya kekuatan transformasi dewa. Kalau begitu, aku tunggu, aku pasti lulus ujian akademi dan sebagai peringkat teratas. Peringkat teratas, omongan besar. Gu Xiaohua. Itu Gu Xiaohua, putra mahkota klan Gu. Gu Xiaohua. Itu Tuan Muda Gu Xiaohua dari keluarga Gu. Benar-benar dia. Katanya setahun yang lalu dia sudah mencapai puncak roh abadi. Dia adalah yang terkuat pesaing untuk menjadi juara baru tahun ini. Nah, sekarang seru nih. Jelas, Tuan Muda Gu juga sudah mengincar anak ini. Komandan Long. Tuan Muda Gu. Seorang yang tidak tahu dari pelosok mana datangnya orang kampung, mengandalkan keberuntungan, entah apa mendapatkan harta. Beruntung bisa menahan satu serangan Komandan Long, berani berkata sombong di sini. Benar-benar orang bodoh yang tidak kenal takut. Konyol, menyedihkan. Komandan Long.
Badut seperti ini tak perlu merepotkan Anda, mengotori tangan Anda. Nanti saat ujian saya sendiri yang akan mengajarinya, biar dia sadar sebenarnya dia itu apa. Biarkan dia sadar siapa dirinya sebenarnya dia itu orang macam apa. Ye Chen ya, orang yang berani mengincar tunangan tuan muda kamu yang pertama. Follower yang terakhir. Semut saat ujian tuan muda akan membuatmu tahu antara kau dan aku sebenarnya ada seberapa jurang yang tak bisa dilewati. Belum cukup membuat masalah dengan klan Cahyadi, kau juga menyinggung tuan muda Gu Ye Chen. Ye Chen, kali ini kau benar-benar mati, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Baiklah, selanjutnya para mahasiswa baru yang mendaftar ujian ikuti aku ke lokasi ujian tangga naga. Tangga surga uji potensi uji bakat total 30 anak tangga, 5 anak tangga bisa masuk, 10 anak tangga disebut jenius. 20 anak tangga ke atas, jarang dalam 1000 tahun. Setelah ujian dimulai, kalian naik tangga secara bergiliran. Tidak boleh mundur, tidak boleh menggunakan alat bantu. Sekarang ujian dimulai. Tangga surga. Ternyata tangga surga aliansi keabadian adalah versi sederhana dari tangga surga ini. Semuanya... Kalian pikir siapa yang bisa mencapai puncak? Jelas sekali pasti Tuan Muda keluarga Gugu Xiaohua 3 keluarga lainnya. Sepertinya tahun ini semuanya tidak mengirim murid inti. Hanya klan Cahyadi yang mengirim putri yang baru diakui. Tuan Muda Gu katanya tahun lalu sudah mencapai puncak roh abadi. Kekuatannya mengerikan, mungkin bisa mencapai 20 anak tangga ke atas. 20 anak tangga? Ya. Itu berarti menyamai rekor kepala sekolah Xi Liufeng. Komandan Long, tuan muda Gu benarkah bisa mencapai 20 anak? Kalau tidak ada masalah, 20 langkah baginya bukan hal yang sulit. Kalau bukan karena dia memiliki bakat yang luar biasa ini, klan Cahyadi untuk apa susah payah menjalin hubungan dengan klan Gu? Ye Chen, kau melawan orang yang benar-benar anak surga ini, benar-benar mencari mati. Tuan, bolehkah saya mencoba? Boleh. Jika kau bisa naik di atas 10 langkah, saya akan mengajukan ke klan untuk secara khusus mengizinkanmu bergabung dengan pasukan bulu hitam. Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Kakak Ye Chen, dengan potensimu, naik 10 langkah pasti mudah. Mungkin bahkan 20 langkah pun mungkin. Tenang saja, aku akan berusaha. Yunsi, kau juga harus semangat. Tangga langit mengukur bakat dasar, potensi masa depan. Bukan keberuntungan atau hal eksternal yang bisa mengubahnya. Luo Yunsi, nanti kau akan mengerti siapa sebenarnya yang layak kau percayakan dan kagumi. Sudah lama tidak bertemu Liu Fang kecil, kamu sudah menjadi yang mengguncang pusaka bumi Dekanshi. Waktu berlalu begitu cepat. Nenek moyang, jangan bercanda dengan junior. Di hadapan nenek moyang apa artinya dekan ini tanpa perjuangan berat? Nenek moyang di masa lalu mendirikan akademi, mana ada hari ini bagi junior. Coba ceritakan angkatan ini kamu jago siapa? Anak keluarga Gu itu, Gu Xiaohua bakat, dan potensi anak ini adalah pilihan terbaik. Fondasinya kuat melihat auranya. Kali ini, tangga surga 20 anak tangga ke atas seharusnya tidak sulit, bahkan bisa menyentuh rekor 23 anak tangga saya dulu. Jika tidak ada masalah juara, pasti miliknya. Kalau begitu, saya punya pendapat lain. Nenek moyang jago siapa? Dia. Ye Chen. Ye Chen. Katanya anak ini berasal dari daerah perbatasan. Mengapa guru besar begitu yakin padanya? Karena dia adalah satu-satunya murid langsungku. Apa? Ye Chen adalah murid guru besar. Ini... Klan Cahyadi kali ini benar-benar buta. Mereka menabrak tembok besi. Ujian dimulai, mulai naik tangga. Gu Xiaohua sudah sampai di anak tangga ke-10. Cepat sekali. Nona dari klan Cahyadi ini juga hebat. Pantas saja darah klan Cahyadi. Aku. Akhirnya berhasil naik. Aku bisa bergabung dengan klan Cahyadi.
Semua lihat. Ye Chen orang yang bilang akan jadi juara itu, sampah. Sampai sekarang masih di anak tangga pertama, diam saja tidak bergerak. Menurutku, dia tidak akan bisa menginjak anak tangga kedua. Hah, memang. Apa dia kaget setengah mati? Hah? Ternyata, sebelumnya dia hanya mengandalkan benda pusaka. Sekarang, tanpa bantuan dari luar, sifat aslinya terlihat. Hah, ternyata dia memang tidak berguna. Awalnya kupikir dia bisa membuatku sedikit serius. Sepertinya aku salah perkiraan. Bagus, anak muda. Baru saja menginjak tangga langit langsung mencapai pencerahan. Bagus. Owen, ini beresonansi dengan hukum alam semesta, sehingga mencapai pencerahan. Mungkinkah? Jangan-jangan ini Raga Dewa Gaib? Bagus. Ternyata benar Raga Dewa Gaib. Pantasan leluhur mau menerimanya sebagai murid. Teranit, kali ini saya benar-benar salah lihat. Memiliki Raga Dewa Gaib, menaiki tangga langit lebih dari 25 tingkat, baginya tidak ada tekanan sama sekali. 25 tingkat? Liu Feng kecil, kamu terlalu meremehkan muridku. Ini bukan batas kemampuannya. Tembus. 20 tingkat Tuan Mudagu berhasil naik ke tingkat 20. Hebat sekali. "22 tingkat. Sudahlah. Cukup untuk mengalahkan teman sebayanya. Cahaya kunang-kunang pantas bersaing dengan rembulan? Alami. Sekarang, saatnya naik tangga. Sekarang baru mulai naik tangga sok-sokan. Aku lihat kau bisa pura-pura sampai anak tangga berapa. Kau. Dia. Kenapa dia bisa naik lebih mudah dari Tuan Mudagu? Bukan sepertinya, sama sekali tidak ada tekanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin tangga surga rusak? Iya. Ini tidak mungkin dia benar-benar. Bersusah payah baru sampai sini. Kelihatannya, kamu juga tidak sehebat itu. Begitu susah payah baru sampai sini sepertinya. Kamu juga nggak seberapa. Ye Chen, jangan sombong. Anak tangga ke-23 ini adalah tangga langit. Bahkan Rektor Shi Liu Feng dulu juga berhenti di sini. Kamu pikir kamu bisa naik? Mimpi saja. Begitu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. 23 tangga. Menyamai rekor Rektor Shi Liu Feng. Ya ampun, apa yang kulihat. Dari mana asalnya sebenarnya? Kakak Ye Chen, aku tahu. Aku tahu kamu yang terbaik. 23 tangga. Bakat dan potensi ini ternyata melampaui Gu Xiaohua. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Ya bukankah dia tidak berguna? Iya. Jangan-jangan dia mau. Dia ingin mencapai puncak, ingin naik ke tangga ke-30. Tidak. Pasti tidak mungkin mencapai puncak. Ayo sudah 95, D8 tangga Mahaguru, apakah dia benar-benar akan? Lihat, Sir. Ye Chen mencapai puncak 30 anak tangga. Sejak berdirinya Akademi Langit Kamu adalah orang pertama. Ye Chen sesuai dengan tradisi tertinggi Akademi. Siapapun yang mencapai puncak berhak mendapatkan sumber daya terbaik Akademi. Kamu bisa memilih guru sendiri. Sekarang ikut aku kembali ke Akademi. Ambil token identitas, pilih guru. Tunggu, dia tidak boleh pergi. Tuan Shi, orang ini asal-usulnya tidak jelas. Proses mendaki tangga surga mencurigakan. Aku curiga dia menggunakan suatu cara terlarang yang tidak diketahui orang untuk curang. Masalah ini harus diselidiki tuntas. Sebelum kebenaran terungkap, dia harus tinggal. Panglima Long Tuan Mudagu ini adalah harta berharga Akademi kami. Mana mungkin bisa diganggu oleh benda luar. Kamu meragukan harta berharga Akademi kami atau meragukan keadilan Akademi kami? Bukan meragukan Akademi. Hanya saja masalah ini terlalu sulit dipercaya. Seorang anak dari daerah terpencil bagaimana bisa memiliki potensi melebihi kepala sekolah Shi Liu Feng? Pasti ada kejanggalan di dalamnya. Demi nama baik Akademi, dia harus ditahan untuk diperiksa. Benar.
Jika hatinya bersih, mengapa takut tinggal untuk diperiksa? Setelah terbukti tidak bersalah, masuk akademi juga tidak terlambat. Baik. Bagus sekali klan Cahyadi. Bagus sekali keluargaku, kalian berdua benar-benar ingin bermusuhan dengan Akademi Langit. Aku ingin lihat. Hari ini dengan aku di sini. Bagaimana kau... Aku ingin lihat bagaimana kalian berdua menghalangiku. Ye Chen, tenanglah. Hari ini aku Shihauran ada di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhmu. Shihauran, kamu benar-benar ingin demi orang yang tidak jelas asal-usulnya ini, sekaligus memusuhi klan Cahyadi dan klan Gu? Aku hanya ingin menjaga keadilan Akademi. Tidak seperti kalian, kalah lalu ingin mengelak. Sungguh memalukan bagi keluarga kuno. Kamu. Tuan Shi, harap tenangkan amarah. Tuan Shi, jangan marah-marah begitu. Ini adalah klan Cahyadi dan klan Gu. Kesadaran spiritual kedua kepala keluarga turun ke dalam Long Xuan dan Gu Xiaohua. Kamu tidak boleh menyakiti kakak Ye Chen. Tuan Shi, masalah ini saya sudah pahami. Anak ini Ye Chen memiliki dendam lama dengan klan Cahyadi. Harap Tuan Shi menyerahkannya kepada klan Cahyadi untuk diurus. Klan Gu juga dengan bocah ini punya sedikit masalah. Tuan Shi, berikan saya muka, serahkan bocah ini agar tidak merusak hubungan baik akademi dan kedua keluarga kita. Tuan-tuan kepala keluarga, Ye Chen lulus ujian akademi kami. Bakatnya luar biasa, dilindungi oleh akademi kami. Tindakan kalian berdua seperti ini. Apakah menganggap peraturan akademi kami tidak ada? Peraturan itu mati, manusia itu hidup. Anak ini harus dibawa pergi. Tuan Shi, Lao tidak bisa menghalangi kami. Kepala keluarga Cahyadi, kepala keluarga Gu, kenapa kalian berdua begitu memaksa? Ye Chen adalah murid Akademi Langit kita. Urusannya akan ditangani oleh Akademi. Tidak perlu merepotkan Anda berdua. Silakan kembali, tuan-tuan. Direktur Shi, apakah Anda bersedia bermusuhan dengan dua keluarga kami demi anak ini? Direktur Shi, demi anak muda ini, Anda bahkan tidak menghormati kami? Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Saya hanya berharap kalian berdua jangan terus-menerus berbuat salah. Bakat Ye Chen juga telah kalian lihat, bahkan di pusaka bumi, ia adalah harapan seluruh benua masa depan. Mematikannya dengan paksa bukanlah tindakan orang bijak. Justru karena bakatnya terlalu mengerikan, maka dia tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dibiarkan tumbuh, di masa depan pasti akan menjadi ancaman besar bagi dua keluarga kita. Bagaimana menurutmu, Tuan Cahyadi? Saya bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi seluruh kultivasinya harus dihancurkan. Tampaknya kalian berdua telah memilih jalan yang paling buruk. Murid tidak berguna, tidak bisa menasihati mereka berdua. Mohon guru pertama muncul. Jadi kalian yang ingin menyakiti muridku, Mu Feixue. Jadi kalian mau menyentuh muridku, Mu Feixue? Pendiri Akademi Langit pendahulu Mu Feixue. Ye Chen. Ternyata dia adalah murid dari tokoh besar ini. Mustahil. Mu pendahulumu aku tidak tahu. Ini guru Ye Chen ini ternyata adalah pendiri Akademi Langit. Kalau begitu status Ye Chen bukankah lebih tinggi dari Dekan Shi? Aku dengar dari kakek dulu, orang ini menekan nenek moyang 4 keluarga besar kuno sampai tidak berani mengangkat kepala. Karena itu status Akademi Langit lebih tinggi dari 4 keluarga besar. Tidak kusangka Ye Chen punya latar belakang yang luar biasa. Aku sudah memperingatkan kalian berdua, jangan terus-terusan salah. Aku buta menyinggung murid agung pendahulu. Mohon ampun, pendahulu, aku tahu salah aku kesetanan, mohon hukum aku, keluarga Gu tidak akan berani, tidak hormat sedikit pun. Selesai semuanya berakhir. Kesalahan ada pada kalian berdua keluarga mengintimidasi yang lemah, berniat jahat. Mengingat ini pertama kali dan belum menyebabkan konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki, hukuman tidak bisa dihindari. Klan Cahyadi dan klan Gu masing-masing didenda 50% sumber daya, diserahkan ke akademi. Sebagai peringatan, Long Xuan berhati jahat berniat membunuh murid akademi. Kultivasinya dihapus dan diusir dari pusaka bumi. Gu Xiaohua sombong dan sewenang-wenang, dihukum kontemplasi selama 30 tahun. Tidak boleh keluar dari klan Gu. Kami patuh pada perintah leluhur. Terima kasih atas kemurahan hati leluhur. Mengenai pernikahan Chen Er dan Yun Shi, saya tidak keberatan sama sekali. Yun Shi bisa bertunangan dengan Tuan Ye Chen adalah keberuntungan besar baginya dan klan Cahyadi. Keberuntungan yang luar biasa. Ya, klan Gu sebelumnya bodoh. Pertunangan ini dibatalkan. Batal. Kalian tahu diri. Kalau begitu kami pamit.
Chener Yunxi, ikuti guru kembali ke akademi. Pilih hari baik untuk menetapkan tanggal pernikahan kalian. Ayo Yunxi, sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Aku tidak akan lari.